Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Ica Amelia. Saya Sarul Gunawan. Saya Hasni Putri Amalia. Saya Nasir Pidi. Kami di sini akan menjelaskan proses dari perkecambahan. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji akan mulai aktif dan berkecambah setelah air masuk ke dalam benih atau yang bisa disebut dengan imbisi air. Dalam proses perkecambahan akan dimulai setelah menyerap air dari lingkungan sekitar. Umumnya, air yang masuk ke dalam biji akan memicu hormon dan enzim untuk bekerja sehingga embrio dan biji mulai tumbuh. Proses perkecambahan benih tidak tergantung kepada ketersediaannya nutrisi dalam tanah karena adanya endosperma. Selain itu, proses perkecambahan akan melalui beberapa tahap mulai dari imbibisi hingga pemanjangan sel radikula. Berikut beberapa tahapan atau urutan proses perkecambahan. Sebagaimana kita tahu, biji memiliki struktur kering karena kadar airnya sedikit. Untuk itu, biji akan mulai tumbuh ketika menyerap air dari lingkungan sekitar, tanah dan udara, sehingga akan mulai proses perkecambahan. Urutan proses perkecambahan. Yang pertama, imbibisi. Imbibisi merupakan proses masuknya air ke dalam benih untuk memicu dimulainya proses perkecambahan. Masuknya air ini bisa terjadi secara difusi maupun secara osmosis. Adapun proses osmosis terjadi akibat keadaan benih yang lebih kering dari lingkungannya sehingga air masuk ke dalam benih. Setelah itu, benih yang kering akan mengabsorpsi air mulai mikrofilen dan pesta kulit benih. Dalam proses ini, lapisan kloid akan menarik air dan mengembang sehingga volumenya naik sampai 200%, sehingga akan menyebabkan kulit biji akan terpecah. Yang kedua, pembentukan enzim. Air yang masuk memicu aktifnya hormon gibberellin pada embrio. Nanti hormon tersebut akan memicu sel-sel di lapisan aureoron memproduksi enzim amilase. Setelah itu, enzim amilase akan bekerja di endosperma, yang artinya cadangan makanan, untuk mengubah pati menjadi gula. Yang ketiga, pemanjangan sel radikula. Pemanjangan sel radikula diikuti dengan munculnya radikula dan juga tumbuhnya kulit biji. Kemudian, kecambah yang dihasilkan ini akan mengalami pertumbuhan perimer. Tipe perkecambahan. Yang pertama, kecambah sutter shock. Proses perkecambahan akan dimulai dengan memanjangnya akar, batang, dan daun yang keluar dari biji. Umumnya proses perkecambahan dibagi menjadi beberapa tipe, diantaranya yang pertama, perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel terjadi ketika hipokotil memanjang yang mengakibatkan plumula atau calon daun dan kotiledon muncul ke permukaan tanah. Ketika kotiledon muncul ke permukaan tanah, memungkinkan kotiledon untuk berfotosintesis sebagai pengganti daun yang belum berbentuk. Terangkatnya kotiledon ini karena masa awal pertumbuhan embrio bagian hipokotil tumbuh lebih panjang daripada epikotil. Beberapa contoh yang mengalami perkecambahan epigel adalah kacang hijau, kacang kapri, dan kacang merah. Yang kedua, perkecambahan hipogel. Tipe perkecambahan selanjutnya ditandai dengan kotiledon biji tidak terangkat ketika berkecambah, sebab pada masa awal pertumbuhan embrio, bagian epikotil tumbuh lebih panjang daripada hipokotil. Ada beberapa contoh biji yang mengalami perkecambahan hipogel, seperti jagung, biji padi, dan rumput-rumputan.
Beberapa biji tersebut ditandai dengan kotiledon yang tetap berada di bawah tanah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses perkecambahan, diantaranya air. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses perkecambahan adalah air. Hal ini sangat diperlukan agar proses perkecambahan terjadi dan memecah domisi biji. Umumnya, kebutuhan benih akan air tidak melampaui 2 atau 3 kali dari berat keringnya. Selain itu, benih tanaman juga mempunyai kemampuan berkecambah pada kisaran air tanah tersedia mulai dari kapasitas lapangan sampai titik layu permanen. Sedangkan untuk kebanyakan benih tanaman yang kondisinya terlalu basah sangat merugikan karena menghambat aerasi dan merangsang timbulnya penyakit. Yang selanjutnya, oksigen. Oksigen memiliki peranan penting dalam proses perkecambahan. Proses respirasi ini akan berlangsung selama benih masih hidup. Saat proses perkecambahan berlangsung, proses respirasi akan meningkat seiring meningkatnya pengambilan oksigen, pelepasan karbon dioksida, air, dan energi berupa panas. Yang selanjutnya adalah temperatur. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses perkecambahan adalah temperatur. Temperatur optimum adalah temperatur yang paling menguntungkan bagi berlangsungnya perkecambahan benih. Bagi kebanyakan benih tanaman, temperatur optimum di antara 80 sampai dengan 950. Dan yang terakhir, cahaya. Cahaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses perkecambahan. Kebutuhan benih terhadap cahaya untuk perkecambahan berbeda-beda atau tergantung jenisnya. Ada beberapa benih yang membutuhkan cahaya agar cepat berkecambah, ada juga benih yang terhambat jika ada unsur cahaya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.